Shalom semuanya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pastinya luar biasa bukan? Selamat datang di ibadah online GBI Margonda Depok. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tetap nantikan ibadah online minggu depan, tanggal 20 September 2020 di YouTube channel GBI Margonda Depok. Karena akan ada perjamuan kudus yang dilayani oleh Paniko, Gembala Sidang kita. Jadi jangan lewatkan ya. Selanjutnya, Divisi Anak GBI Margonda tetap melaksanakan ibadah anak sekolah minggu dan junior church dengan memberikan materi pengajaran disertai nyanyian dalam bentuk PDF, Word, dan PowerPoint yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Yuk orang tua yang dikasihi Tuhan, kita bimbing anak kita untuk menjadi prajurit Allah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mari bergabung dalam grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Untuk cara bergabung dan informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi kakak sekolah minggu dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah, pergumulan, ataupun penyakit yang ingin didoakan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi call center GBI Margonda Depok dengan nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Nanti akan ada pendoa yang melayani Bapak Ibu Saudara setiap hari Senin sampai Jumat pukul 2 siang hingga jam 5 sore. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan maupun ucapan syukur, bisa langsung transfer melalui Bank BCA GBI Margonda Depok dengan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, atau bisa langsung scan QR Code menggunakan aplikasi keuangan digital seperti yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara berlimpah-limpah. Yang terakhir, yuk kita buat video singkat yang berdurasi 1 menit yang berisikan tentang Selamat Hari Minggu sekaligus memberikan semangat kepada sesama jemaat GBI Margonda Depok. Kiranya video ini dapat memberkati banyak orang. Untuk pengiriman video dan untuk info yang lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa langsung menghubungi call center GBI Margonda Depok melalui WhatsApp. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah online hari ini. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang besar, kita dapat bertemu kembali di ibadah online GBI Margonda. Mari Bapak Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Saudara, kita rindukan hadirat-Nya penuhi kita. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Mari Bapak Saudara, naikkan sembah kita, sembah Dia. Sebab Dia Allah yang besar. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian kita. Sebab Dia Allah yang layak terima sembah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sebab Dia Bapa yang setia. Sebab Dia Bapa yang kekal. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia yang Bapa yang setia. Dia Bapa yang setia. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Katakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan Yesus. Engkau menyediakan yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sembah Dia, sebab Dia Bapa yang kekal. Dia Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih-Nya memberikan hidup buat
buat kita. Haleluya. Dia tunjukkan kasih-Nya yang besar buat kita. Dia berikan nyawanya buat kita, karena Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Syaralabayaralabo. Haleluya Yesus. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Engkau Allah berserta dengan kami Tuhan. Yes. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau tunjuk Kau. Yes. Kau dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Dia yang maha tinggi. Biar segala bumi dan segala laut dan isinya menyembah Dia. Biar semua makhluk di dunia menyembah Dia. Haleluya. Yes. Langit dan bumi pujalah Tuhan. Mari bersaudara, kita angkat tangan kita sembah Dia, kita puji Dia.
langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biar segala makhluk di dunia ini memuji Tuhan. Biar segala pujian dan hormat hanya baginya. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan."
Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sabdanya. Karena Dia Bapa yang mendengar seruan hati anak-anaknya. Karena Dia Bapa yang memegang tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, yes, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom. Di bulan September ini kita punya tema Spirit of Excellence, yaitu roh keunggulan. Minggu lalu kita mempelajari tentang wisdom of God atau hikmat Allah. Karena untuk punya Spirit of Excellence atau roh keunggulan, kita perlu punya hikmat Allah. Ketika kita punya hikmat Allah, kita memiliki segalanya. Amsal 3 ayat 16-18 dikatakan, jika kita punya hikmat Allah, kita akan memperoleh panjang umur, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menerima hikmat Allah, kita perlu memiliki Yesus. Kita harus terhubung dengan Yesus, karena Kristus adalah hikmat Allah. Jadi hikmat Allah adalah Yesus sendiri. Supaya kita punya hikmat Allah, kita harus tersambung dengan Yesus, intim dengan Yesus, bukan sekedar beragama Kristen. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang responsibility and be creative. Tanggung jawab dan menjadi kreatif. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saya akan bahas dari terjemahan bahasa Inggris, terjemahan dari The Message. Firman Tuhan katakan, it's of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Yang artinya setiap kamu harus mengambil tanggung jawab untuk melakukan hal yang kreatif, yang terbaik, yang dapat kamu lakukan dalam hidupmu. Mari kita pelajari ayat ini. Yang pertama, kita bertanggung jawab dengan hidup ini. Kita bertanggung jawab dengan hidup ini. Di dalam Galatia 6 ayat 5a dari Alkitab The Message, di sana dikatakan, it's of you must take responsibility. Setiap kita harus mengambil tanggung jawab.
Supaya kita berbahagia, itu bukan tanggung jawab orang lain. Supaya kita bisa berhasil, itu bukan tanggung jawab orang lain. Supaya kita hidup sehat, itu bukan tanggung jawab orang lain. Supaya kita tidak khawatir, tidak takut dengan hidup ini, bukan tanggung jawab orang lain. Tapi kitalah yang harus mengambil tanggung jawab dalam hidup kita. Baik pekerjaan, baik usaha, baik kehidupan sehari-hari, kita harus bertanggung jawab segala sesuatunya. Ada banyak orang beralasan karena dia tidak mau bertanggung jawab. Mereka melepaskan tanggung jawabnya dengan membuat alasan demi alasan. Contohnya, ada orang berkata, saya tidak mungkin berhasil karena saya tidak punya sumber daya. Saya tidak punya modal. Dan saya juga tidak mungkin naik pangkat karena pemimpin saya, dia tidak adil. Pemimpin saya pilih kasih, pemimpin saya kejam. Dan kita juga bisa berkata, oh saya tidak mungkin berbahagia karena pasangan saya tidak pernah mengerti saya. Anak-anak tidak mengerti untuk perasaan saya. Dan teman-teman juga tidak ada yang mengerti saya. Begitu banyak alasan yang kita sebut supaya sebenarnya kita tidak mau bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan kita. Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus kita bisa menerima mujizat demi mujizat. Karena itu setiap yang kita hadapi hari ini, masalah pergumulan apapun juga, kita harus bertanggung jawab. Karena bersama Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar. Di dalam Matius pasal 14 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca Matius 14 ayat 15 sampai 17. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Suatu kali Yesus berkhotbah di hadapan ribuan orang. Ada 5.000 laki-laki. Dan setelah Yesus mengajar, murid-murid melihat sebuah permasalahan. Orang-orang di sana mulai kelaparan. Dan murid-murid mulai berkata kepada Yesus, Guru, suruh mereka pulang. Supaya mereka bisa memberi makanan di perjalanan pulang mereka. Tapi Yesus berkata, kamu beri mereka makan. Yesus memberikan sebuah tanggung jawab kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada orang banyak. Dan murid-muridnya mulai beralasan, bagaimana mungkin kita bisa memberi makan kepada 5.000 orang yang kita miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi perhatikan, karena ada Yesus, Yesus bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu. 5.000 orang laki-laki itu dikenyangkan. Dan juga bahkan lebih 12 bakul. Dari kisah ini kita bisa lihat, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya jika ada Yesus ada jalan keluar. Karena Yesus masih melakukan mujizatnya sampai hari ini. Karena apa yang kita hadapi kita perlu bertanggung jawab. Bahkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, di sana dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana ditulis, apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam alam maut yang sedang kau tuju tidak akan ada lagi pekerjaan, perencanaan, pengetahuan, ataupun hikmat. Jadi pengkhotbah mengajarkan agar ketika kita menemukan apapun juga hari ini, masalah pekerjaan, segala sesuatu, lakukanlah yang terbaik. Lakukan sebaik-baiknya. Karena nanti ada waktu yang tidak bisa kita kerjakan kembali. Kalau di ayat ini berbicara nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi kalau hari ini kita masih punya waktu, hari ini kita masih bernafas, artinya masih ada kesempatan dan kita perlu mengambil tanggung jawab. Kerjakanlah yang terbaik.
Lakukanlah yang terbaik sebaik-baiknya. Saya ingat sebuah cerita. Ada seorang yang kaya. Dia berhasil dalam hidupnya. Dan orang kaya ini berkata, saya berhasil karena saya punya sebuah cincin keberuntungan. Lalu orang kaya ini sudah tua, sudah mau meninggal. Dia mulai bingung. Saya harus kasih siapa cincin ini? Anak saya 3 orang. Kalau saya kasih yang sulung, pasti yang lain pun akan berontak ataupun protes. Lalu si orang kaya ini mulai berpikir, lalu dia membuat cincin yang sama persis. Sehingga tadinya 1 cincin menjadi 3 cincin, semuanya sama persis. Sehingga tidak ada seorang pun yang tahu mana yang asli, mana yang palsu. Lalu diberikanlah cincin itu kepada ketiga anaknya. Tidak lama kemudian si bapak ini meninggal. Nah, ketiga anaknya menyadari bahwa salah satu mereka lah yang memiliki cincin keberuntungan. Tapi 2 di antaranya itu cincin palsu. Dan mereka ingin tahu siapa sesungguhnya yang memiliki cincin keberuntungan tersebut. Maka mereka berembuk, lalu mereka pergi ke seorang bijak. Mereka tanyakan pada sang orang bijak, "Bapak, tolong kami. Orang tua saya memberikan kami warisan cincin keberuntungan. Tapi dari 3 cincin ini, hanya 1 cincin keberuntungan. Tolong beritahu kami mana yang cincin keberuntungan." Setelah orang bijak itu melihat cincin-cincin itu dan orang bijak itu mulai katakan, satu-satunya jalan untuk mengetahui cincin ini keberuntungan atau bukan, kalian bertiga harus kerja keras. Kalian bertiga harus bertanggung jawab atas setiap tugas, pekerjaan, usaha kalian. Lakukan yang terbaik. Nanti siapa yang paling berhasil, itulah yang punya cincin keberuntungan. Lalu ketiga anak muda ini setuju. Pulanglah mereka masing-masing ke rumah dan mereka mulai melakukan yang terbaik. Mereka bekerja, mereka usaha, membuat segala sesuatu baik. Dan mereka bertanggung jawab semuanya. Setelah beberapa lama, ternyata 3-tiganya berhasil. 3-tiganya sukses. Hanya mereka pun menyadari, ternyata keberhasilan bapaknya itu bukan berkat cincin keberuntungan. Tapi karena bapaknya bekerja rajin, bertanggung jawab, dan melakukan segala sesuatu yang sebaik-baiknya. Dan mereka pun akhirnya bertiga, mereka bertanggung jawab, melakukan yang terbaik. Sehingga mereka pun berhasil. Saudara, dari kisah ini, keberuntungan bukan dari sebuah cincin atau apapun yang lain. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik, kita ambil tanggung jawab semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan, usaha, kita lakukan yang terbaik, kita akan terima sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Jadi itu yang pertama, kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita ini. Mari kita lihat yang kedua, kita harus kreatif. Kita harus kreatif. Di dalam Galatia 6 ayat 5, dari terjemahan The Message, di sana dikatakan, "It's of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life." Jadi setiap kamu harus mengambil tanggung jawab untuk melakukan hal yang kreatif, yang terbaik, yang dapat kamu lakukan dalam hidupmu. Jadi bukan saja kita bertanggung jawab dalam hidup ini, tapi kita juga harus melakukannya yang terbaik dan kreatif. Anak-anak Tuhan harus kreatif. Kita harus kreatif dalam mengelola keuangan di zaman sulit ini. Kita harus kreatif dalam membuat usaha. Kita harus kreatif dalam bekerja. Kita harus kreatif dalam pelayanan. Dan seluruh aspek kehidupan kita perlu kreatif. Banyak orang senangnya yang rutinitas. Mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang. Dan mereka malas berpikir. Ketika ketemu masalah dan mereka pun mulai menyerah. Saudara, Tuhan berikan kita hikmat supaya kita juga bisa kreatif. Anak-anak Tuhan harus kreatif. Di dunia ini banyak orang peniru,
Ketika satu orang buka rumah makan dan terkenal, berhasil, tiba-tiba nggak lama kemudian banyak orang meniru buka rumah makan dengan masakan yang kurang lebih sama. Orang membuat sebuah produk dan produk itu berhasil. Tiba-tiba banyak orang mulai meniru, mencoba membuat produk yang sama. Jadi banyak tiruan-tiruan yang ada. Tapi sebenarnya anak-anak Tuhan jangan meniru, tapi kita perlu kreatif. Saudara, saya ingat sebuah kisah tentang Columbus. Columbus ada seseorang yang menemukan benua Amerika. Karena dia berhasil menemukan benua Amerika pada waktu itu. Dia dapat penghargaan. Karena dia berani berlayar. Karena pada zaman itu orang takut sekali berlayar. Karena orang membayangkan bumi pada waktu itu tidak bulat. Sehingga kalau naik kapal, terus sampai di ujung, mungkin saja akan tenggelam, tidak tahu ujungnya sampai di mana. Tapi Columbus berani dan dia berhasil menemukan benua Amerika. Sewaktu dia menerima penghargaan dan banyak orang mengejek. Orang berkata, ya kalau kita ada kapal juga kita bisa. Kita juga bisa menemukannya. Mengejek terus akhirnya Columbus mulai berkata, saya ingin membuat tantangan buat kalian semua. Saya membawa sebuah butir telur. Sebutir telur ini Anda tahu berbentuknya lonjong. Lalu Columbus katakan, ayo siapa yang bisa bikin telur ini berdiri? Karena telur itu lonjong, dia akan selalu jatuh. Dan tugas orang-orang adalah membuat telur itu berdiri. Satu persatu mencoba dan tidak ada yang bisa. Semua telur jatuh. Lalu giliran daripada Columbus. Columbus mulai mengambil telur itu. Dia memecahkan bagian bawahnya. Dan baru dia taruh di meja. Telur itu berdiri. Lalu orang-orang mulai protes. Orang-orang bilang gini, kalau itu saya juga bisa. Kau pecahin telur di bagian bawahnya, telur itu juga berdiri. Lalu Columbus katakan, ya semua bisa kalau meniru. Karena saya sudah menyelesaikannya, baru pada bilang bisa. Tapi awalnya Anda bilang tidak bisa. Maka semuanya yang mengejek Columbus terdiam. Saudara bisa lihat di sini. Ketika seseorang berhasil, banyak bisa orang meniru. Tapi tidak banyak orang yang punya kreativitas. Anak-anak Tuhan harus punya kreativitas. Banyak orang berbangga dengan berkata, saya pengalaman bekerja selama 10 tahun. Saya pengalaman menjadi profesi, mungkin jadi dokter, menjadi pengacara, menjadi guru, pengalaman 15 tahun dan sebagainya. Tapi saudara harus renungkan. Kadang-kadang bukan pengalaman, tapi pengulangan. Karena ketika kita awal mulai bekerja, awal memulai profesi tersebut, kita mencoba inovasi-inovasi. Tapi setelah itu kita hanya mengulang saja. Tidak ada inovasi lagi. Kita mengulang demi mengulang demi mengulang. Dan kita katakan itu pengalaman. Padahal itu hanya pengulangan. Seharusnya ada inovasi yang baru. Saya mengajak setiap anak-anak Tuhan, marilah kita punya kreativitas. Supaya kita senantiasa menemukan ide-ide kreatif yang bisa kita selesaikan. Dunia banyak masalah dan anak-anak Tuhanlah yang punya solusi. Minta hikmat daripada Tuhan. Untuk kreatif sebenarnya tidak perlu sulit. Kita memulai sesuatu yang ada tapi kita mulai memodifikasi. Contohnya saja di awal handphone itu hanya untuk telepon dan SMS. Tapi mulai berkembang akhirnya handphone mulai diisi, ada gamenya, mulai ada kameranya, mulai akhirnya handphone pun menjadi smartphone, internet di dalamnya dan banyak program-program yang bisa dibuat. Mulai dari sebuah handphone. Dan sebenarnya kita pun perlu kreatif. Memulai sesuatu yang ada dan kita modifikasi menjadi lebih baik. Dan saya yakin kita semua bisa. Mungkin ada orang berkata, Pak,
saya bukan orang yang kreatif. Bagaimana mungkin saya bisa kreatif? Saya mau katakan, setiap anak-anak Tuhan bisa kreatif. Mengapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lihatlah Tuhan kita. Dia ada Allah yang kreatif. Dia menciptakan dunia begitu luar biasa. Coba Anda pergi ke kebun binatang. Di sana akan lihat banyak binatang demi binatang yang berbeda-beda bentuknya. Itu menunjukkan Tuhan kita kreatif. Anda pergi ke pegunungan atau ke perkebunan atau ke pertanian, Anda akan melihat berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dan bukit gunung pun punya bentuk yang berbeda-beda. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Dan Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu manusia diberikan DNA kreatif. Adam begitu kreatif. Diberikan binatang-binatang pada Adam. Dan Adamlah yang memberi nama-nama kepada binatang tersebut. Dan Adam diberikan tugas untuk merawat, memelihara Taman Eden. Pada zaman itu, belum seperti sekarang punya peralatan yang modern. Tapi tentunya Adam punya hikmat Tuhan. Dia punya kreativitas sehingga dia bisa memelihara daripada Taman Eden. Masalahnya semua manusia jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kita bersyukur Yesus datang ke dunia ini. Mati buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Siapa yang di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Kita dipulihkan kembali. Dan kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan beroleh hikmat Allah. Karena hikmat Allah adalah Kristus sendiri. Dan itu didapat dalam Yesus Kristus. Dan waktu kita punya hikmat Allah, itu yang membuat kita kreatif. Karena itu kalau kita mau kreatif, kita perlu intim dengan Tuhan. Tuhan akan berikan ide-ide yang luar biasa buat kita semua. Karena itu semua anak-anak Tuhan bisa kreatif. Karena kita punya Yesus. Dialah hikmat Allah. Dan Dia bisa berikan kita kreativitas. Saya mau akhiri dengan kisah ini dengan sebuah kesaksian dari GB Margonda. Di bulan Maret, setelah minggu ketiga, kita sudah tidak bisa ibadah lagi. Karena memang virus COVID-19 itu melanda di Indonesia. Sehingga orang tidak boleh keluar rumah, orang tidak bisa beribadah. Lalu ketika saya mulai menyadari hal itu, gereja harus tetap jalan, tapi gereja tidak bisa beribadah. Dan saya pun sebagai gembala punya kewajiban memberi makan kepada jemaat. Karena itu saya minta hikmat kepada Tuhan. Puji Tuhan, beberapa bulan sebelum terjadinya COVID, Tuhan beri hikmat bagi saya dan tim hanya membuat grup WA GBI Margonda. Sehingga jemaat bisa terhisap di dalam grup GBI Margonda. Kita bisa memberikan informasi-informasi. Dan akhirnya saya juga yang tadinya memberikan renungan seminggu sekali. Saya mulai buat renungan setiap hari. Saya kirimkan. Dan juga ada tim multimedia pagi pun mengirimkan ayat. Mulai kirimkan. Supaya jemaat tetap dapat makan rohani. Kalau saudara juga ingin dapat renungan mungkin belum tergabung dalam grup GB Margonda bisa hubungi call center. Tidak itu saja, saya mulai berpikir bagaimana supaya jemaat pun dapat makan. Untuk membuat ibadah online kami belum bisa pada waktu itu. Akhirnya saya membuat yang namanya khotbah online. Tapi kita punya banyak keterbatasan. Akhirnya Anda tahu saya mulai syuting. Anak saya dengan handphone di tangan kanan dipegang. Tangan kiri pegang handphone yang lain supaya ada senternya, supaya ada sinarnya.
Istri saya di belakang anak saya pegang handphone, ada sinarnya. Supaya ada pencahayaan. Dan mulailah saya berkhotbah. Pada waktu itu temanya adalah jangan takut. Dan mulai kami share hari Minggu. Sejak itu kami terus coba membuat rekaman-rekaman khotbah setiap minggu. Dengan segala kesederhanaan. Puji Tuhan, kami hanya diberi pinjam tripod. Anak saya nggak perlu pegang HP-nya lagi, tapi cukup taruh di tripod. Lalu lampu, akhirnya kami temukan ada lampu emergensi. Kami pun mulai memakai lampu emergensi untuk pencahayaan. Terus berjalan. Akhirnya kita mulai terkumpul orang-orang bisa membuat tim multimedia. Dan kami mulai membuat ibadah online. Mulai bulan Juni. Dan dengan segala kesederhanaan, puji Tuhan, akhirnya kami bisa beli lampu, kami bisa beli mixer, walaupun kamera masih pinjam dari salah satu pengerja. Tapi kami bisa. Dan Anda tahu diperlukan yang namanya mini jeep. Seperti kren yang supaya kalau syuting itu bisa jalan sendiri. Dan salah satu tim dari multimedia membuatnya dari alat-alat yang ada. Membuat sendiri. Dan hiasan-hiasan yang ada, tata lampu dan semuanya itu hasil kreativitas daripada tim multimedia. Saya ucapkan terima kasih buat tim multimedia. Yang begitu luar biasa untuk membuat ibadah-ibadah online ini terlihat lebih baik. Dan ada tim kreativitas terus memperbaharui. Anda bisa melihat mulai dari bulan Juni kemari selalu ada yang baru, kita terus coba membuat yang baru. Saya juga merenungkan tentang Kul. Kul diharapkan membuat ibadah dengan Zoom. Tapi saya juga sadari ada beberapa masalah daripada jemaat dengan kuota. Saya mulai minta hikmat Tuhan. Akhirnya saya mulai membuat bahan Kul yang dikirimkan setiap minggu buat gembala-gembala Kul lalu disalurkan pada jemaat-jemaat Kul. Saya buat pertanyaan-pertanyaan supaya setiap jemaat bisa membalas, menjawabnya supaya terjadi satu koneksi, satu hubungan antara gembala dan anggota Kul. Tiap minggu diawali dengan tema keselamatan, lalu saya buat tema pemulihan gambar diri, dan hari-hari ini sedang temanya tentang Daud. Ada begitu banyak berkat yang bisa kita lihat dalam kehidupan Daud. Kalau Anda pun belum bergabung dengan Kul, Anda bisa gabung dengan Kul. Dan kita mulai lihat lagi tentang sekolah minggu. Bagaimana supaya anak-anak juga bisa terlayani. Akhirnya tim guru-guru sekolah minggu mulai membuat bahan sendiri. Membagikannya. Bikin grup orang tua hebat. Jadi kalau ada saudara yang belum tergabung dan orang tua hebat, bisa hubungi call center. Karena di situ supaya dapat bahan-bahan buat anak-anak. Karena kami rindukan bahwa di rumah-rumah para orang tua menjadi imam yang memimpin keluarganya, memimpin anak-anaknya, mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Kita bagikan bahan-bahan. Kita coba untuk kreatif. Dan kami mulai membagikan juga buku renungan mulai bulan ini buat anak-anak sekolah minggu. Dan doakan, kami terus akan lihat lagi. Saya selalu berdoa, Tuhan beri kami ide-ide kreatif. Hikmat-Mu bagaimana menggembalakan jemaat-Mu ini. Supaya jemaat GB Margonda tetap bertumbuh. Jemaat GB Margonda bisa menggenapi rencana Tuhan. Nah, kita bisa lihat hal itu. Kalau kita tidak bertanggung jawab, kita bisa berkata, Tuhan saya nggak punya sumber daya, saya nggak perlu bikin ibadah online, saya nggak perlu bikin renungan, saya nggak perlu bikin bahan Kul, nggak perlu guru-guru sekolah minggu membuat bahan-bahan buat sekolah minggu. Tapi kita tidak ambil alasan, karena kita bertanggung jawab. Dan kita pun minta hikmat Tuhan. Saya percaya ketika Anda bertanggung jawab dalam hidupmu dan minta hikmat Tuhan,
maka Anda bisa kreatif. Dan Anda bisa punya roh yang unggul. Anda bisa menggenapi rencana Tuhan. Di tengah-tengah goncangan-goncangan yang ada, di tengah daripada virus COVID-19, di tengah Anda lihat negara demi negara mulai terjadi resesi, harusnya anak-anak Tuhan punya ide-ide kreatif. Dan saya berdoa, saudara semua naik bukannya turun, jadi kepala bukan ekor. Jadi hari ini, marilah kita bertanggung jawab dan menjadi kreatif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar bertanggung jawab dalam hidup kami. Dan biarlah kami punya hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang kreatif. Sehingga ketika ada masalah, tantangan apapun juga, kami bisa punya solusinya. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang bekerja, yang usaha, yang sekolah, yang kuliah. Engkau tolong mereka. Beri hikmat pada mereka. Beri roh kreativitas dan beri rasa tanggung jawab atas kehidupan mereka. Dan hamba berdoa agar semua rancangan-Mu sempurna terjadi atas setiap jemaat-Mu di GB Margonda ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ini di bulan September, di minggu kedua, saya juga akan mendoakan saudara yang berulang tahun di bulan September ini. Karena minggu depan yang akan berkhotbah adalah gembala pembina kita. Dan karena itu saya akan berdoa buat saudara semua yang berulang tahun di bulan September. Kalau dari daftar-daftar yang ada, nama saudara belum ada, tolong hubungi call center. Supaya nama Anda terdaftar yang di bulan September. Dan kalau ada yang salah, tolong juga hubungi call center. Supaya kami bisa memperbaikinya. Mari yang berulang tahun mengangkat tangannya dan saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu di GB Margonda yang berulang tahun di bulan September ini. Atau semua orang yang mengikuti ibadah online ini. Yang berulang tahun di bulan September ini, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Beri mereka umur yang panjang, beri mereka kesehatan dan perlindungan. Dan biarlah apa saja yang mereka kerjakan selalu berhasil di dalam nama Yesus. Dan mereka bisa jadi kepala bukan ekor. Mereka tetap naik bukannya turun. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan, Engkau memberkati semua yang berulang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara semua yang berulang tahun di bulan September ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, boleh menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.